Allah, sampai menanah begini tuh. Menanah nih. Nih, gede banget sampai tuh. Ini menanah juga tuh. Tahu nih penyakit apaan ini? Hah? Begitu ya? Iya. Ya Allah. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, tadi udah lihat ya di awal ya, ini adalah pasiennya teman-teman. Ya jadi gua di awal dapat video kayak tadi teman-teman ya, dimana kakinya tuh bengkak teman-teman, gede banget ya. Terus dibawa ke rumah sakit. Nah sekarang ini udah kempes ya. Jadi tadi teman-teman lihat ya ada luka operasi ya teman-teman. Tadi bukan luka operasi, tadi itu awalnya masih ngegelembung di area mata kaki. Nah setelah dioperasi, nah ini gua buka teman-teman ya, ini adalah seminggu kemudian ya. Jadi si bapak ini gue ceritain dulu dari awal ya teman-teman ya, supaya nanti nggak bingung. Jadi si bapak ini kakinya tiba-tiba itu ngegelembung ya, padahal gula darahnya stabil. Ini bukan diabetes ya teman-teman ya. Ini bukan pasien diabetes. Jadi awalnya digaruk-garuk sepertinya. Nah terus ya sambil teman-teman tonton aja tuh ya, sambil dengerin gua ngoceh ya. Jadi awalnya digaruk, gatel, terus ngegelembung teman-teman. Nah abis ngegelembung lama-lama bengkak. Itu cuman dalam waktu, kalau nggak salah ya teman-teman ya, cuman 3 hari langsung bengkak ke area dengkul. Tadi teman-teman lihat, kalau teman-teman bandingin kaki yang bengkak sama yang di sebelahnya tuh di bagian awal, itu beda jauh banget. Singkat cerita, dibawalah ke rumah sakit ya. Di rumah sakit ya akhirnya katanya keluarga kakinya itu diurep pakai plastik ya teman-teman ya. Jadi ketika di rumah sakit itu yang ditangani justru bukan kakinya. Nah setelah diusut punya usut ya, si pasien ini pas di ronsen ternyata mengalami TBC teman-teman ya, yang dimana paru-parunya sudah parah ya. Jadi justru di rumah sakit yang ditangani adalah paru-parunya ya. Seminggu nggak ada tindakan, akhirnya keluarga nanya, ini kakinya nggak diapa-apain. Dalam seiring jalannya waktu teman-teman ya, kakinya juga sudah mengecil ya. Jadi udah normal lagi, tidak bengkak seperti di awal saat di rumah sakit. Itu belum dilakukan tindakan ya teman-teman ya untuk kakinya ya. Sebenarnya bukannya belum dilakukan tindakan ya, tapi kalau menurut gua itu udah dapat antibiotik ya, dimana akhirnya infeksinya tuh berhenti teman-teman, seperti itu. Jadi bukan tidak dilakukan apa-apa ya, mungkin namanya orang awam kan kurang paham juga ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, kakinya tuh udah normal lagi, cuman memang katanya masih kurang enak ya. Nah akhirnya keluarga nanya kenapa nggak ditindak. Akhirnya memang ada rencana tindakan, atau mungkin kamar operasinya ngantri ya, gue juga nggak tahu ya jadwalnya. Kan biasanya kalau operasi itu nunggu jadwal ya teman-teman ya. Akhirnya seminggu kemudian dioperasi teman-teman ya. Debridement sih kalau gue bilang ya. Udah, nah akhirnya itu teman-teman bisa lihat ya, lukanya di mata kaki. Sebenarnya lukanya kecil ya teman-teman ya, tidak tidak besar dan tidak dalam berlubang ya. Ini karena apa? Karena ini tidak ada komplikasi diabetes. Kalau ada komplikasi diabetes teman-teman, waduh lukanya pasti cepat menjalar teman-teman, banyak banget ya. Jadi ini kalau gue bilang ini sih diagnosanya selulitis ya. Gue sih nggak tahu ya, ini dokter dokter ngeceknya bagaimana gitu ya, soalnya keluarga nggak cerita ya. Cuman kalau pengalaman gue pribadi ya, kalau ngerawat luka yang udah biasanya kalau yang begini diagnosanya adalah selulitis ya. Jadi infeksi di peradangan di pembuluh darah kaki teman-teman gitu. Dia naik memang sampai dengkul, kalau teman-teman lihat tadi sampai bengkak banget kaki-kakinya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk kasus seperti ini ya memang harus berobat ke dokter dulu teman-teman. Sebenarnya bisa dilakukan perawatan luka ya teman-teman ya,
Tapi alangkah baiknya teman-teman tetap konsumsi antibiotik. Dari mana dapat antibiotik? Ya jelas dari dokter. Kalau gue pribadi dalam praktisi di perawatan luka ya teman-teman ya, gue hanya merawat lukanya. Kalau butuh antibiotik biasanya gue suruh ke dokter penyakit dalam ya, biar atau enggak ke dokter umum supaya dapat antibiotiknya yang tepat gitu kan. Ya, lebih tepatnya lagi kalau mau dapat antibiotik yang paling tepat harus dikultur dulu. Ya, nah seperti itu. Nah, pada kasus ini ya alhamdulillahnya teman-teman, ya si bapak ini ya langsung dapat penanganan dan gula darahnya stabil. Ya, waktu gue cek datang ke rumah ini tuh ya kata keluarganya ya gula darahnya itu 124. Di situ gue ngerasa wah lega. Cuman teman-teman, di sini si pasien mengeluh masih mengatakan nyeri di kakinya, dan gue lihat dapat obat ya, obat penahan nyeri ya, pengurang rasa nyeri ya, gue lihat dapat tramadol juga ya, udah bagus banget kan itu kan ya. Terus gue bilang ini mah nggak bisa dibeli di apotik ya, nanti kontrol lagi sesuai anjuran dokter ya. Tapi nanti kata keluarga kontrolnya ke polidot ya, poli obat TB lah gitu teman-teman ya. Memang yang gawat saat ini sebenarnya adalah paru-parunya. Walaupun kelihatannya paru-parunya kalau dari luar gitu ya tidak apa-apa, pasien tidak mengalami sesak, tapi dari hasil ronsen paru-parunya bercak putihnya itu banyak banget teman-teman gitu ya. Jadi dianjurkan ke poli TBC. Nah gue bilang ke keluarganya ya udah nanti dari poli, kan ada dokter tuh di poli TBC, di polidot itu ya, coba tanya bisa nggak di apa namanya ke poli bedah lagi atau enggak ke poli dalam ya teman-teman ya, untuk dapat obat penurun rasa nyeri. Karena si pasien ini setelah setelah operasi dianjurkan untuk perawatan luka mandiri seperti itu. Memang karena lukanya menurut gue tuh kecil, jadi si pasien ini tidak dianjurkan balik kontrol lagi teman-teman ke poli. Gue nggak tahu, kayaknya ke poli bedah deh ya, seperti itu. Cuman gue bilang ya kalau masih nyeri coba aja balik ke poli bedah. Nah terus di sini bagian dengkulnya dia juga merasa nyeri banget teman-teman. Gue lihat memang dengkulnya masih bengkak. Yang tadi itu di video awal kayak ada bekas nanah-nanah itu sebenarnya itu udah hilang semua. Tapi di dengkulnya itu ya di bagian patella mungkin ya itu agak bengkak. Nah gue nggak tahu itu yang bermasalah di tulangnya atau bagaimana, apa itu artritis ya. Jadi gue anjurin ya coba aja minta ke poli bedah lagi atau enggak ke poli ortopedi, karena itu di bagian tulang ya teman-teman, seperti itu. Nah ini gue ngerawat lukanya tadi teman-teman, itu gue cuman sabunin ya, biasa kayak biasa gue sabunin, gue spray antiseptik, kompres. Habis dikompres itu langsung gue kasih salep ya teman-teman ya, salep yang ada kandungan silvernya teman-teman ya. Di sini gue pakai Excel Care seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, kalau punya masalah ya di kaki ya teman-teman ya hati-hati, apalagi kalau penderita diabetes ya. Kalau penderita diabetes yang lalu-lalu itu teman-teman ya naiknya cepet banget. Gua ada video yang dia kena duri akhirnya tangannya hancur, yang dia nginjek tulang kambing akhirnya kakinya hancur ya. Nanti mungkin akan ditayangin di video yang akan datang teman-teman. Buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka ya silakan ke kontak gua ya, nanti gua tulis nomor WA-nya di kolom komentar. Buat yang konsultasi yang di luar daerah maupun di luar pulau boleh banget ya, nah hubungin gua lewat WA, berbayar seikhlasnya ya. Kalau tidak ada biaya tidak usah bayar teman-teman ya, niat gue di sini membantu. Tapi kalau memang ada rezeki boleh berbayar seikhlas ya. Di sini gue nggak tarif, gue nggak pasang tarif teman-teman, kita saling sharing dan berbagi aja seperti itu. Udah ini akhirnya gue tutup ya teman-teman, tuh gue balut lagi ya. Si bapaknya itu awalnya nggak mau bergerak sama sekali ya, cuman ngerinti-ngerinti doang, sampai keluarganya bilang bang tolong dong nasehatin ini si bapak supaya mau bergerak dan segala macem gitu kan. Ya gue akhirnya pas gue itu ya gue sambil ngobrol, pak nih gue tunjukin luka-luka ya. Akhirnya dia tuh kan karena sering celentang, gue bilang takutnya nanti terjadi dekubitus ya. Nih gue tunjukin fotonya dan dia takut teman-teman ya. Dan dia mengaku ya mengeluh di bagian belakang itu panas sakit banget kata dia. Iya harus duduk. Akhirnya di sini belajar duduk dan dia berhenti mengeluh ya. Memang
kadang-kadang orang sakit itu tidak bisa dibilangin oleh keluarganya, tapi lebih nurut dibilangin sama orang lain. Ya, yang gue mau sampaikan di sini, jangan sampai terpengaruh dengan obat herbal. Ya, herbal itu ada ketentuannya kapan digunakan ya teman-teman. Ya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.